konsep narasi alternatif dalam konseling alternatif. Nah, konsep narasi alternatif dalam pendekatan naratif menekankan bahwa identitas seseorang dapat diubah melalui proses penceritaan kembali atau reauthoring kisah hidupnya. Narasi tidak dipandang sebagai sesuatu yang tetap, tetapi sesuatu yang dapat dinegosiasi ulang melalui bahasa, makna, dan cerita yang dipilih individu. Pendekatan ini melihat bahwa perubahan identitas dapat terjadi ketika seseorang berani menentang cerita dominan yang selama ini membatasi dirinya. Dalam konteks penelitian Indonesia, ditemukan bahwa konseling naratif efektif dalam membantu klien menemukan makna baru, mengganti label internal negatif, dan mendorong terbentuknya identitas yang lebih sehat melalui narasi. Hal ini menunjukkan bahwa narasi alternatif bukan hanya konsep teori, tetapi memiliki bukti empiris sebagai pendekatan perubahan diri yang terstruktur, teruji dalam praktik bimbingan dan konseling. Memperluas narasi alternatif berarti tidak hanya membangun cerita baru dalam ruang konseling, tetapi juga mendorong klien membawa kisah tersebut ke dalam interaksi sosialnya. Ketika konseling mulai berbagi kisah barunya dan didengar oleh orang lain, dan mendapatkan pengakuan sosial, maka narasi tersebut menjadi lebih kuat, lebih nyata, dan lebih masuk ke dalam proses pembentukan identitas. Proses perluasan ini dapat dilakukan melalui berbagai bentuk aktivitas, seperti membuat tulisan refleksi, mengikuti kelompok dukungan sebaya, membagikan pengalaman di komunitas, atau bahkan melalui media kreatif seperti drama, permainan, hingga media sosial. Penelitian literatur sistematis di Indonesia menunjukkan bahwa model-model ini terbukti memperluas cerita alternatif sehingga benar-benar keluar dari ruang privat, lalu menjadi bagian dari jaringan makna sosial yang lebih luas dan lebih berkelanjutan. Baik, langsung saja. Adapun materi yang kedua yaitu menjabarkan peran audiens dan komunitas dalam mendukung proses perubahan identitas melalui narasi, yaitu identitas terbentuk dalam konteks sosial melalui interaksi dan cerita bersama orang lain. Audiens dan komunikasi berfungsi sebagai saksi pemberi makna dan pemberi validasi terhadap narasi baru individu. Dukungan sosial atau responsif positif, pengakuan umpan balik, membantu narasi baru menjadi lebih kuat dan stabil. Reaksi lingkungan mempengaruhi keberhasilan perubahan identitas. Dukungan memperkuat, penolakan bisa melemahkan. Dalam sekolah, kelompok, OSIS, kelas, komunitas belajar, atau ruang siswa menguji dan memperkuat identitas baru. Narasi tidak berubah efektif tanpa keterlibatan kolektif komunitas. Yang ketiga, memberikan contoh strategi dan aplikasi praktik yang relevan dalam konteks konseling dan komunikasi. Yang pertama itu konseling naratif kolaboratif, yaitu konselor dan klien bersama membangun ulang cerita hidup. Teman sebaya dapat menjadi audiens yang memberi dukungan dan validasi. Yang kedua, komunitas dukungan naratif, yaitu membantu kelompok berbagi cerita. Yang ketiga, internalizing the problem, yaitu memisahkan aku atau masalah. Contoh, memberi nama pada masalah, lalu dibahas bersama kelompok. Yang keempat, narasi kolektif atau storytelling komunikasi, yaitu kelas atau kelompok menyusun cerita bersama, memperkuat identitas sosial positif dan rasa kebersamaan. Yang kelima, storytelling sebagai media refleksi, yaitu menggunakan kisah inspiratif tokoh untuk membantu peserta menginternalisasi identitas baru yang lebih bermakna. Baik, itulah tadi materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi kami, yaitu perubahan identitas dalam konseling naratif tidak hanya dipengaruhi oleh proses internal individu, tetapi juga sangat ditopang oleh dukungan sosial dari audiens dan komunitas yang berperan sebagai saksi penguatan narasi baru melalui empati, pengakuan, dan apresiasi terhadap cerita alternatif. Individu dapat membawa perubahan identitas dari ruang pribadi ke ruang sosial yang luas sehingga menjadi lebih nyata dan melekat. Dalam konteks pendidikan komunitas seperti kelompok belajar, layanan konseling, atau organisasi siswa berperan penting menciptakan ruang aman untuk mengekspresikan narasi diri dan memperkuat identitas positif. Dengan demikian, keterlibatan audiens dan komunitas tidak hanya membantu membangun identitas pribadi yang lebih adaptif, tetapi juga mempererat hubungan sosial serta menumbuhkan nilai-nilai kolaboratif yang terkonstruksi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.